Kita baru tahu, oh ternyata ada makhluk-makhluk yang oleh Allah tidak dibekali akal. Makanya makhluk-makhluk yang tidak dibekali akal, dia nggak punya kewajiban seperti kita manusia. Gak ada sholat, gak ada baca Quran, gak ada zikir, nggak perlu. Karena itu saya belum pernah diajak, Pak Ustadz tolong isi pengajian kucing-kucing saya, nggak pernah. Nah, jadi kalau anak-anak muda ini diajak oleh ayah jalan-jalan ke sini, karena kamu manusia, bukan kucing, gitu. Nah, karena manusia kita harus mengupgrade diri, bahwa aku punya tugas berbeda daripada kucing. Kalau kucing tugasnya hanya untuk menjaga hidupnya, tapi kalau aku tugasku untuk mengurus alam semesta. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pengajian yang paling sulit menggabung antara dua generasi, generasi kolonial dan generasi milenial. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Ini anak-anak muda yang perlu juga menyempatkan diri duduk seperti ini untuk memahami hakikat hidup kita. Mengapa sih kita hidup nih? Untuk apa nih kita hidup? Kok tiba-tiba aku lahir, lalu aku besar, lalu aku menemukan sebuah kenyataan yang sangat luar biasa. Tiba-tiba ada pesawat terbang, tiba-tiba ada HP, tiba-tiba ada internet yang dulu masih belum ada. Ada apa ini semua terjadi? Jadi yang Allah muliakan Bunda Eti dan sekeluarga yang mengasuh kita semua, Ayahanda Gus Pur, semoga Allah berkati. Amin. Semua Bang Majid dan Bang Erik dan semua yang tidak disebutkan, para bunda semua, kita memang harus melakukan seperti ini. Karena iman ini adalah kehidupan kita yang paling mahal. Nih anak-anakku semua yang muda-muda nih. Jadi iman itu software. Kita ini secara fisik hardware. Jadi HP ini kalau nggak ada softwarenya, dia nggak ada harganya. Antara Apple sama Samsung itu sama aja hardwarenya. Tapi kenapa kok bisa Apple lebih mahal daripada Samsung? Itu semua karena software. Fasilitas software yang terus di-upgrade, akhirnya menjadi mahal. Jadi kita ini jangan dikira manusia ini, kita ini terlanjur jadi manusia. Sudah terlanjur lahir pas tahu aku manusia. Karena di depan kita ada kucing, ada kambing, yang itu berbeda ternyata dengan diriku. Jadi kalau kita ngajak ngomong sama kucing, ini kucing nggak ngerti. Cing, ini bukan hak kamu, jangan makan ya, haram hukumnya. Dia nggak ngerti. Kita baru tahu, oh ternyata ada makhluk-makhluk yang oleh Allah tidak dibekali akal. Makanya makhluk-makhluk yang tidak dibekali akal, dia nggak punya kewajiban seperti kita manusia.
Gak ada sholat, gak ada baca Quran, gak ada zikir, gak perlu. Karena itu saya belum pernah diajak, Pak Ustadz tolong isi pengajian kucing-kucing saya. Gak pernah. Nah, jadi kalau anak-anak muda ini diajak oleh ayah jalan-jalan ke sini, karena kamu manusia, bukan kucing, gitu. Nah, karena manusia, kita harus mengupgrade diri. Bahwa aku punya tugas berbeda daripada kucing. Kalau kucing tugasnya hanya untuk menjaga hidupnya, tapi kalau aku tugasku untuk mengurus alam semesta. Makanya Allah menyebutkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Beda. Itu bukan untuk kucing, bukan untuk kambing. Nah, inilah rahasia mengapa kita harus berkumpul seperti ini. Karena kita ingin menjaga kualitas kemanusiaan kita semua. Jangan sampai turun derajat menjadi kucing. Coba perhatikan nih. Sekarang ini lagi musim banyak manusia mengkucingkan diri. Dia pagi-pagi cepiki-cepiki tanpa ada pernikahan. Udah, tahu-tahu sudah hamil aja gitu. Gak ada akad nikah, gak ada apa-apa. Nah, itu namanya manusia mengkucingkan diri. Jadi dia ingin menjadikan dirinya seperti binatang tanpa aturan. Nah, kita ini punya tugas itu. Jangan sampai yang wajah-wajah manusia ini menjadi binatang. Karena kata Allah, aku kasih kamu hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi kata Allah, fasilitas akal yang aku berikan berupa hati, kualitas software manusia ini yang aku titipkan dalam dirinya itu gak dijaga. Akhirnya karena softwarenya tidak berfungsi sebagai manusia, ditutup oleh kesibukan mengurus nafsu setiap hari, sehingga dia lama-kelamaan mengkucingkan dirinya, nanti membinatangkan dirinya, sehingga dia ingin hidup tanpa aturan. Nah, dari sinilah kemudian asal muasal muncul perilaku yang walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mata dia melihat, tapi dia tidak melihat ayat-ayat Allah, nggak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya tadi saat buka pertanyaan, dia nggak melihat hidup ini untuk apa sih gitu. Ngapain sih aku hidup? Nah, itu nggak digunakan. Mata nggak digunakan melihat pohon-pohon ini diciptakan seakan-akan tanpa tujuan, langit diciptakan tanpa tujuan, sehingga di muka bumi kerjanya hanya main-main, buang waktu. Benar, HP ini ada fungsinya, ada manfaatnya. Tapi kalau ada orang yang scrolling tiap hari 24 jam, hanya nonton gitu aja, tertawa terbahak-bahak dan nggak pernah selesai, ini kan sama saja dengan binatang. Nah, kita berjalan-jalan seperti ini nih untuk membuka wawasan kita, supaya keluarga kita ini selamat dari proses binatangisasi yang sekarang sudah merebak tanpa disadari. Sehingga dengan sendirinya megang HP itu 24 jam gak ada pahalanya sama sekali. Kan sama dengan binatang. Binatang aja masih berpikir. Ini air nih, anak aku subhanallah. Demi Allah, ini air berzikir. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah menggunakan kata ma. Sabbahalillahi ma. Ma itu segala sesuatu. Baru nih, ini kalau kita membaca Quran, jangan menunggu adanya penelitian. Ini banyak orang kalau membaca Quran, dia itu ingin melaksanakan kalau ada penelitian. Kalau kita kan enggak. Kita begitu kata Allah, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan bumi. Nah, artinya apa? Kita sudah yakin sami'na wa ta'na. Segala wujud, daun-daun, pohon-pohon, jangan disangka ini benda mati. Ini berzikir. Batu-batu berzikir. Imam Ar-Razi ketika membahas tentang ini dalam tafsirnya, beliau membuktikan lebih dari 20 dalil.
Di antaranya beliau sebutkan adalah Nabi ketika naik Gua Hira, setiap kali Nabi masuk, Nabi mendengar salam, Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, dengan fasih. Begitu Nabi ketemu malaikat Jibril, Nabi bertanya, ya Jibril, aku mendengar setiap kali masuk gua ini ada ucapan salam. Kata malaikat Jibril, dzalika hajar, itu salamnya batu-batu. Jadi karena batunya batu Arab jadi fasih. Ya bukan assalamu. Masya Allah. Nah, teman-teman nih, baru-baru ini ada penelitian di Jepang. Air kalau diucapin kata-kata yang baik, dia membentuk diagonal yang indah. Tapi ketika dia diucapin kata-kata yang kotor, jorok, dia memberontak, bentuknya jelek banget. Nah, itu ada dalam buku namanya The Power of Water. Itu penemuan, penelitian. Dari sini kita mengerti bahwa mengapa kita diajarkan kalau setiap mau minum, mau makan, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Supaya dia berbentuk satu irama dengan diri kita. Karena kalau yang minum air ini adalah orang yang gak pernah mengagungkan Allah, gak pernah menyebut nama Allah, ini memberontak. Jadi dia secara material membuat orang kenyang, tapi secara substansial dia memberontak. Secara fisik kenyang, tapi secara rohani dia gelisah. Makanya orang-orang yang gak punya iman, mereka kenapa kok terasa hampa? Kenapa mereka bingung? Kenapa mereka harus mabok? Karena dalam diri mereka ada kontradiksi, pertarungan gak pernah selesai. Antara yang dia makan bertasbih, sementara dia tidak bertasbih. Maka dia bertarung terus-menerus. Dia di rumah mewah itu ingin bunuh diri. Di fasilitas yang sudah lengkap itu dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa kok seperti itu? Secara asuransi sudah terjamin masa depannya, tapi kenapa kok aku hampa? Kenapa aku bingung? Nah, ini anak-anak muda yang kita orang tua takuti. Jangan sampai dalam diri kamu itu hampa, tidak mengerti cara mengisi diri itu. Jangan sampai apa yang kamu makan kontradiktif dengan apa yang terdapat di diri kamu, sehingga kamu merasakan kehampaan seperti orang-orang gak punya iman. Sebab software ini harus sinkron dengan hardware-nya. Kita tidak bisa menginstall Apple, ya, software Apple ke Samsung kepada Android, nggak bisa. Dia beda stylenya, beda HP-nya. Sama orang manusia itu softwarenya dia Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, kata Allah, aku wahyukan Quran. Ini anak-anakku rahmatullah, saudaraku rahmatullah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi Allah turunkan Quran itu sebagai software kita. Nah, Allah nggak ingin nih ada bentuknya manusia, tapi softwarenya kok nafsu, softwarenya kok versi setan. Allah nggak ingin tuh. Maka jadi awal-awal jumlah manusia masih kecil, masih sedikit, belum ada sosial media. Ketika itu Allah perbanyak jumlah nabi, supaya tidak ada kelompok manusia yang dia itu nggak kebagian software ini. Makanya ketika malam Isra, jumlah nabi itu 124.000 nabi, 300 rasul. Yang kita hafal hanya 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran. Tapi selebihnya itu nggak Allah sebutkan dalam Al-Quran, jumlahnya begitu banyak. 124.000 nabi dan 300 rasul. Karena waktu itu sosial media belum ada. Begitu penutup nabi hadir, yaitu Rasulullah SAW, Allah tutup pintu kenabian. Tapi Allah lanjutkan, Allah munculkan generasi untuk menjaga risalah Nabi ini. Generasi sahabat. Terus setelah sahabat berakhir, generasi tabi'in. Tabi'in berakhir, tabi'in. Perhatikan. Nih, cara Allah menjaga software kita ini. Jangan sampai, kata Allah, turun derajat. Sebab kalau sudah manusia itu turun derajat, ulaika kal an'am, jadi seperti binatang. Sudah, nggak pakai aturan, udah.
duduk di mana aja sudah nepi di pohon, udah tahu-tahu hamil dah. Dia berzina. Nggak jelas hidupnya. Mirip seperti kucing, mirip seperti ayam. Nah itu yang Allah nggak inginkan. Makanya Nabi memberikan rekomendasi bahwa kalau kamu ingin mencontoh kualitas manusia terbaik, lihat nih 3 generasi itu. Khairul quruni qarni, paling baiknya zamanku, sahabat. Summal ladzina yalunahu, generasi berikutnya tabi'in. Summal ladzina yalunahu, kemudian tabi'in. Padahal nih anak-anakku semua, di zaman itu belum ada televisi, belum ada internet, belum ada HP, belum ada sosial media, belum ada. Tapi kenapa Nabi kok merekomendasikan itu terbaik? Terbaik dari segi penjagaan software manusia. Bahwa ini loh, kalau kamu ingin jadi manusia seperti ini loh. Gitu. Nah setelah itu muncullah generasi para ulama yang menyebar di mana-mana. Tapi karena jumlah mereka tidak sebanyak generasi itu, Allah bantu dengan munculnya sosial media. Ini semua ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk membuang waktu, tapi untuk menjaga manusia. Tapi karena pertarungan gak pernah selesai antara kebenaran dan kebatilan, maka sosial media ini ya bagi yang batil ya batil, dia gunakan itu. Bagi yang baik dia gunakan untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.